Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan kesempatannya sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenankan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan dengan tema analisis bahan ajar mengajar Al-Quran Hadis dalam mata kuliah pembelajaran Quran Hadis dosen pengampu Ibu Siti Nur Afifah MPD. Adapun nama kelompok yang pertama Diana Aisyatul Lutfiyah, yang kedua Sinta Aryanda Putri Meliana, yang ketiga Muhammad Ubaidillah, yang keempat saya sendiri sebagai moderator Muhammad Fahad Cipti Yahya. Baik, yang selanjutnya submateri. Poin yang pertama, pengertian analisis bahan ajar. Adapun bahan ajar sendiri memiliki 4 jenis, yakni yang pertama bahan ajar pandang, yang kedua bahan ajar dengar, yang ketiga bahan ajar pandang dengar, yang keempat bahan ajar multimedia interaktif. Nanti akan disampaikan oleh Mbak Diana. Baik, poin yang selanjutnya, poin 2, bahasan materi ajar kelas 10 yang akan disampaikan oleh Mas Ubaidillah. Poin yang ketiga, analisis bahan ajar buku teks Al-Quran Hadis kelas 10 tingkat madrasah aliyah yang akan disampaikan oleh Mbak Sinta. Baik, itu semua tadi poin-poin pokok submateri yang akan dibahas oleh pemateri berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Aisyatul Lutfiyah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian analisis dan pengertian bahan ajar. Yang pertama yaitu pengertian analisis. Istilah analisis berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu analisis yang memiliki arti melepaskan. Menurut Jogianto, analisis dapat diartikan sebagai penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan, kesempatan, hambatan yang terjadi dan kebutuhan yang diharapkan, sehingga dapat diusulkan perbaikannya. Menurut Spradley mengatakan bahwa analisis adalah sebuah kegiatan untuk mencari suatu pola. Selain itu, analisis merupakan cara berpikir yang berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan hubungan antar bagian dan hubungannya secara keseluruhan. Jadi, pengertian analisis itu sendiri adalah penguraian suatu pokok secara sistematis dalam menentukan hubungan antar bagian, serta hubungannya secara menyeluruh untuk memperoleh pengertian dan pemahaman yang tepat. Yang kedua, yakni pengertian bahan ajar. Menurut Panen, bahan ajar dapat diartikan sebagai bahan-bahan atau materi pelajaran yang disusun secara sistematis yang digunakan guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran. Sedangkan menurut Majid, beliau mengatakan bahwa bahan ajar merupakan informasi, alat, dan teks yang diperlukan oleh guru untuk menelaah implementasi pembelajaran. Jadi, pengertian dari bahan ajar itu sendiri yaitu segala bahan, baik itu informasi, alat, maupun teks yang disusun secara sistematis yang menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai peserta didik dan digunakan dalam proses pembelajaran
dengan tujuan untuk perencanaan dan penelaahan implementasi pembelajaran. Jadi, dapat disimpulkan bahwa analisis bahan ajar adalah suatu kegiatan mengenai membedakan, memilah, mengelompokkan bahan yang berisi materi pembelajaran untuk digunakan dalam proses pembelajaran, di mana materi pembelajaran tersebut hendaknya dapat dipelajari dan dikuasai oleh siswa, baik berupa pengetahuan, keterampilan, maupun sikap melalui kegiatan pembelajaran. Selanjutnya yaitu jenis-jenis bahan ajar. Pada era ini, bahan ajar sudah sangat beragam jenisnya. Secara garis besar, menurut Amri dan Ahmadi, bahan ajar itu sendiri dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama yaitu bahan ajar pandang atau visual. Bahan ajar pandang atau visual yaitu sejumlah bahan yang disiapkan dalam kertas yang berfungsi untuk keperluan pembelajaran atau penyampaian informasi. Yang kedua yaitu bahan ajar dengan audio, yaitu semua sistem yang menggunakan sinyal radio secara langsung yang dapat dimainkan atau didengar oleh seseorang atau kelompok orang. Contohnya seperti kaset, radio, piringan hitam, dan kompas disk. Yang ketiga yaitu bahan ajar pandang dengan audiovisual, yakni segala sesuatu yang memungkinkan sinyal audio dapat dikombinasikan dengan gambar bergerak secara sensial. Contohnya yaitu video kompas disk dan film. Yang keempat yaitu bahan ajar multimedia interaktif, yaitu kombinasi dari 2 atau lebih yang oleh penggunanya dimanipulasi atau diberi perlakuan untuk mengendalikan suatu perintah dan atau perilaku alami suatu presentasi. Dari beberapa jenis bahan ajar di atas, pada intinya itu guru itu harus dapat memilih bahan ajar yang tepat untuk kegiatan pembelajaran dengan menyesuaikan kebutuhan yang dibutuhkan serta keahlian dalam membuat bahan ajar. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, saya Muhammad Ubaidillah akan menerangkan poin yang selanjutnya, yaitu bahasan materi ajar kelas 10. Di mana bahasan materi ajar kelas 10 ini terdiri dari 10 bab. 10 bab ini dibagi menjadi 2 semester. Bab 1 sampai bab 5 ada di semester ganjil dan bab 5 sampai bab 10 ada dalam semester genap. Di dalam semester ganjil ada bab 1 yang isinya Al-Quran Kitabku. Di dalam bab 1 ini diterangkan pengertian Al-Quran. Di dalamnya terdapat pengertian Al-Quran secara etimologi dan terminologi dari pendapat beberapa ulama. Dan juga ada nama-nama Al-Quran yang di dalamnya disebutkan beberapa nama lain dari Al-Quran. Lanjut ke bab 2 yaitu betapa otentiknya kitabku. Di dalamnya dijelaskan tentang keotentikan Al-Quran. Allah menegaskan akan senantiasa menjaga atau memelihara kesucian, kemurnian, dan keotentikan kitab suci Al-Quran. Hal ini dapat dijelaskan dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Lanjut ke bab 3 yaitu tujuan dan fungsi kitabku. Di dalamnya diterangkan kedudukan Al-Quran, tujuan dan fungsi Al-Quran. Nah, itu tadi yang ada di bab 3. Lanjut ke bab 4 yaitu pokok-pokok isi kitabku. Di dalamnya diterangkan bahwa isi kandungan Al-Quran itu selanjutnya dapat digali dan dikembangkan menjadi berbagai bidang. Dalam bab ini akan diuraikan isi kandungan Al-Quran secara garis besar,
yaitu meliputi akidah, ibadah, dan muamalah. Ada akhlak, hukum, sejarah atau kisah umat masa lalu, dan dasar-dasar ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi. Lanjut ke bab 5, yaitu manusia sebagai hamba Allah dan khalifah di bumi. Di dalam buku Al-Quran Hadis kelas 10 disebutkan proses terbentuknya manusia sebagai hamba Allah, tujuan hingga tugasnya sebagai khalifah di bumi, yang diambilkan dari beberapa ayat Al-Quran, seperti halnya Quran Surat Al-Mu'minin. Ini menerangkan tentang proses penciptaan manusia yang sangat unik. Proses penciptaannya manusia diuraikan mulai unsur pertama. Lanjut, yaitu ada ayat An-Nahl, yang mana ayat An-Nahl ini masih erat kaitannya dengan surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Sebagaimana dijelaskan di atas, pada ayat ini Allah menegaskan bahwa ketika seorang anak manusia dilahirkan ke dunia, dia tidak tahu apa-apa. Ada juga surat Al-Baqarah ayat ke-30, disampaikan informasi bahwa sebelum Allah menciptakan manusia pertama, yakni Nabi Adam, hal tersebut sudah disampaikan kepada malaikat. Ada juga diterangkan ini Quran Surat Az-Zariyat ayat 56 bahwa tujuan diciptakannya jin dan manusia tidak lain adalah untuk beribadah kepadanya. Memasuki bahasan yang selanjutnya, yaitu semester genap bab 6 sampai bab 10. Di dalam bab 5 ada memahami hadis, sunnah, khobar, dan atsar. Di dalamnya ada pengertian hadis, pengertian sunnah, pengertian khobar, ada pengertian asar, persamaan hadis, sunnah, khobar, dan asar, juga perbedaan hadis, sunnah, khobar, dan asar. Lalu yang selanjutnya ada perbedaan antara Al-Quran dan hadis. Dalamnya ada 4 poin, yaitu perbedaan dari segi bahasa dan makna, perbedaan dari segi periwayatan, perbedaan dari segi kemukjizatan, dan perbedaan dari segala nilai bacaannya. Menginjak bab selanjutnya, bab 7, yaitu memahami unsur-unsur hadis. Materi pokok pembelajarannya adalah ada sanad, matan, rawi. Lalu lanjut ke bab 8, yaitu bab 8 isinya betapa bermacam-macamnya sunnah nabiku. Materi pokok pembelajarannya adalah sunnah kauliyah, sunnah fi'liyah, sunnah takririyah, dan juga sunnah hamiyah. Lanjut ke bab 9. Bab 9 itu apa? Yaitu memahami hadis dari segi kuantitas dan kualitas. Materi pokok pembelajarannya adalah yang pertama, hadis ditinjau dari segi kuantitas. Ada hadis mutawatir, ada hadis ahad. Ada juga hadis ditinjau dari segi kualitas. Hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Menginjak bab yang terakhir, bab 10, yaitu indahnya ikhlas dalam beribadah. Materi pokok pembelajarannya adalah Quran Surat Al-An'am ayat 162 sampai 163. Lalu Al-Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5, dan juga hadis ya. Sudah itu saja untuk materi keseluruhan. Lalu dari poin D tadi, secara keseluruhannya ditinjau dari segi materinya, yang dituliskan menurut pemakalah sudah sangat relevan dengan topiknya, sehingga buku ini sudah layak dan sesuai dengan kriteria bahan ajar. Sekian, terima kasih. Untuk poin yang selanjutnya akan dijelaskan rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sintarianda Putri Meliana akan melanjutkan pembahasan mengenai analisis bahan ajar buku Al-Quran Hadis kelas 10 Madrasah Aliyah. Bahan ajar yang dianalisis yaitu buku Guru Al-Quran Hadis Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013 kelas 10 Madrasah Aliyah Revisi 2014, diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia yang terdiri dari 140 halaman. Buku ini
ditulis oleh tim dari Kementerian Agama Republik Indonesia yang disusun berdasarkan kurikulum 2013 dengan menggunakan pendekatan saintifik yang dikhususkan untuk menjadi pegangan bagi para guru mata pelajaran Al-Quran Hadis. Pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengkonstruksikan konsep, hukum, dan prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati untuk mengidentifikasi masalah, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisa, menarik kesimpulan, dan mengomunikasikan konsep. Dengan pembelajaran saintifik ini, diharapkan tercipta kondisi pembelajaran yang mendorong peserta didik mencari tahu informasi dari berbagai sumber untuk observasi dan bukan hanya diberitahu. Selanjutnya, secara garis besar, materi yang ada di antara buku siswa dan guru yaitu sama. Terdiri dari 10 topik pembelajaran seperti yang dijelaskan pada pemateri sebelumnya. Masing-masing topik terdapat KI, KD, indikator tujuan pembelajaran, materi pokok, proses pembelajaran, penilaian, pengayaan, remedial, dan dilengkapi dengan interaksi guru dengan orang tua. Sehingga para guru lebih terarah dalam melaksanakan pembelajaran dalam kelas. Kompetensi dasar dan kompetensi inti membantu guru mengontrol perkembangan peserta didik. Dari segi materinya di dalam buku ini sudah sangat relevan dengan topiknya. Sehingga buku ini sudah layak dan sesuai dengan kriteria bahan ajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Conclusion. Analisis bahan ajar adalah suatu kegiatan mengurai, membedakan, memilah, mengelompokkan bahan yang berisi materi pembelajaran untuk digunakan dalam proses pembelajaran di mana materi pembelajaran tersebut hendaknya dapat dipelajari dan dikuasai oleh para siswa, baik berupa pengetahuan, keterampilan, maupun sikap melalui kegiatan pembelajaran. Adapun dalam buku Guru Al-Quran Hadis Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013 terdapat kompetensi inti dan kompetensi dasar, sehingga guru lebih mudah mengontrol perkembangan para peserta didik. Buku Guru Al-Quran Hadis Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013 ini terdiri dari 10 topik pembelajaran dan masing-masing bagiannya terdapat KI, KD, indikator, tujuan pembelajaran, materi pokok, proses pembelajaran, penilaian, pengayaan, remedial, dan dilengkapi dengan interaksi guru dengan orang tua. Sehingga para guru lebih terarah dalam melaksanakan pembelajaran dalam kelas. Ditinjau dari segi materinya, menurut pemakalah sudah sangat relevan dengan topiknya, sehingga buku ini sudah layak dan sesuai dengan kriteria bahan ajar. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.